Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa jundihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, para ikhwan muslimin dan muslimat, saudara-saudaraku dimanapun berada, semoga hari yang berbahagia ini dalam suasana Idul Fitri, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan amal ibadah kita selama 1 bulan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan lahir hari ini di bulan Syawal menjadi orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Tak lupa kami mengucapkan mohon maaf lahir dan batin bila selama ini kami menyampaikan tausiah ataupun uraian dalam ceramah kami di radio ini ada kekeliruan dan kesalahan, terutama hal yang berkenaan dengan hakul adam. Kepada seluruh para ikhwan pendengar dan pecinta radio Silaturahim dan pemirsa TV, kami mohon dimaafkan lahir dan batin. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Di bulan Syawal, insya Allah harapan kita, ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Seperti pada bulan-bulan Ramadan yang lalu, yang sudah kita lewati, saya sering menyampaikan bahwa hadirnya bulan Ramadan selain hadiah dari Allah dan peluang untuk pembersihan, pemutihan dari dosa-dosa kita adalah antara lain membangun karakter. Digemblengan di bulan Ramadan sebenarnya untuk bekal di bulan sesudahnya. Maka pengaruh puasa atau asarus siyam fi bina isaksiyah, pengaruh puasa dalam membangun karakter kita sebagai pribadi mestinya bisa kita wujudkan di bulan Syawal ini. Sesuai dengan namanya, bulan Syawal adalah bulan peningkatan kualitas diri kita, iman dan takwa kita, kejujuran kita, sifat amanah kita, dan sifat-sifat rijalul mukmin atau mukmin sejati. Ini yang harus kita terapkan hari ini, dan ini menjadi satu tantangan bagi kita. Benarkah puasa kita selama 1 bulan Ramadan? Akan kita buktikan di bulan Syawal ini. Jika iman kita meningkat, jiwa ihsan kita selalu terhubung kepada Allah, muraqabatullah, ma'iyatullah, dan seterusnya akan kita praktikkan di bulan ini. Jika terwujud dalam kehidupan yang kita selalu merasa diawasi dalam semua aktivitas kita, kita akan bertindak dan berlaku sebagai manusia jujur, berlaku adil, dan dari kita akan muncul kebaikan-kebaikan dan keutamaan-keutamaan, insya Allah. Jika tidak, nah ini masalahnya. Jika tidak, berarti 1 bulan gemblengan mental, bongkar mesin jiwa kita, pemutihan kita, peningkatan kita, kesempatan itu menjadi sia-sia. Khawatir masuk dalam kategori orang yang disabdakan oleh baginda Nabi, rubba sha'imin hadzuhu min syamihi al-ju' wal atasu. Berapa banyak orang yang berpuasa yang diperoleh hanya lapar dan dahaga. Na'udzubillah min dzalik, kita berlindung pada Allah. Mudah-mudahan itu tidak terjadi bagi kita semuanya. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah.
Dengan gemblengan Ramadan atau dengan perintah wajib puasa di bulan Ramadan, sebenarnya tidak hanya masalah ibadah mahdhoh secara personal, tapi lebih jauh dari itu sebenarnya Allah berkehendak agar muslimin khususnya mampu menciptakan peradaban yang santun, peradaban yang rahmatan lil alamin. Karena sejarah peradaban manusia itu adalah merupakan salah satu dari kumpulan individu-individu, di mana individu-individu itulah yang akan menentukan corak warna peradaban. Belajar dari pengalaman sejarah sampai hari ini, dari zaman primitif sampai zaman komunikasi yang begitu canggih, serba canggih hari ini, ternyata apa yang dicita-citakan manusia, menciptakan peradaban yang santun, peradaban yang hubungan harmonis kepada sesama, saling asih asuh, saling tolong menolong, dan membangun peradaban yang sejuk dan nyaman, ternyata bisa dikatakan gagal total. Kenapa saya katakan gagal total? Karena masih terjadi penindasan manusia kuat atas manusia lemah, bangsa yang kuat terhadap bangsa yang lemah, gaya hidup mengeksploitir kepada sesama sebagai bentuk pengejawantahan, penjajahan atau imperialisme, neo-imperialisme masih terasa. Masih terdengar nyaring lolong tangis manusia-manusia lemah yang tertindas oleh berbagai macam upaya dan rekayasa-rekayasa hitam yang intinya adalah sebenarnya sama, mengeksploitir kepada sesama. Hak-hak manusia belum sepenuhnya setiap individu atau yang disebut dengan hak asasi manusia itu betul-betul belum mendapatkan kemerdekaan yang sebenarnya. Masih terkungkung, masih terjajah, masih dieksploitir oleh orang lain, oleh kekuatan lain. Bahkan lebih jauh dari itu, masih ada orang yang bisa berdiri tegak dengan berdendang riang di atas penderitaan orang lain. Bahkan lebih buruk dari itu, bersuara lantang di atas mayat bangkai sesama manusia hanya karena persoalan-persoalan kepentingan. Baik apa kepentingan ekonomi, kepentingan politik, atau sumber daya alam dan seterusnya yang kita saksikan. Perang dan perang, perang dan perang. Inikah peradaban yang diinginkan manusia? Tentu jawabannya tidak. Tapi kenyataan menjadi bukti real bahwa ini menunjukkan kegagalan peradaban manusia. Dengan puasa sebenarnya Allah berkehendak agar tercipta, terdidik, terbentuk manusia, individu-individu yang berkarakter santun, berhati mulia karena dia iman. Betul-betul iman itu tertanam dalam jiwanya yang mewarnai seluruh saraf, pemikiran, pandangan hidup, dan perilaku. Sehingga dalam perjalanan hidupnya adalah tercermin manusia-manusia tersibghah dengan sibghat Allah, celupan Allah. Karena imanlah manusia menjadi baik. Teringat kita kepada sabda Nabi dari pelajaran dari MI dulu madrasah. Hadis Rasulullah yang sangat populer. Rasulullah bersabda, ala inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwa di dalam dirimu, diri setiap manusia, individu-individu yang disebut manusia, itu ada segumpal darah. Kalau buruk, maka buruk pula semuanya. Kalau baik, baik pula semuanya. Baik perilakunya, pandangan hidupnya, kemudian akhlaknya, dalam pergaulan, dan seterusnya.
Kemudian baginda Nabi mengatakan, ala wahyal qalb, ketahuilah bahwa yang segumpal darah itu adalah hati. Jadi di sini jelas sekali, kalau mau membangun kehidupan baik secara personal, keluarga, masyarakat, apalagi peradaban dunia yang menjadi sebenarnya cita-cita seluruh manusia, mulai dari membangun karakter, membangun manusianya. Dan manusia, untuk membangun manusia itu sendiri, tentu yang lebih tahu adalah Allah yang menciptakan. Maka Allah menurunkan satu konsepsi yang kreasinya, kreatornya adalah Allah SWT langsung, yang berupa syariat atau Islam, atau konkretnya adalah Al-Quran yang diturunkan agar manusia itu terbentuk manusia-manusia yang soleh, yang beriman, yang bertakwa. Agama yang diturunkan oleh Allah SWT, atau dalam bahasa Arab sebutnya ad-din, dinul Islam, ternyata ad-din itu tidak semata-mata diterjemahkan dalam konteks ritual semata-mata. Tapi ternyata di sana ada pengaruhnya terhadap pembangunan karakter ini. Maka ad-din ada 4 maknanya. Ad-din yang pertama bermakna al-mulk, artinya kekuasaan. Dimaksud kekuasaan di sini adalah bukan kekuasaan politik, nongkrong di kepala umat menguasai sesama manusia, lalu manusia lain yang kita kuasai kita perlakukan menurut mau kita eksploitir hartanya, tenaga, pikirannya, dan kemerdekaannya. Bukan. Tetapi yang dimaksud kekuasaan di sini adalah bahwa orang beragama itu adalah mestinya orang yang mampu menguasai hawa nafsunya. Ini didasarkan kepada sebuah hadis Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa'u taba'an lima ji'tu bihi. Tidak beriman salah seorang di antara kamu sehingga dia hawa nafsunya tunduk terhadap apa yang aku bawa, kata Nabi. Yang dibawa oleh Nabi adalah konsep ilahi, yaitu Al-Quran. Artinya bahwa orang beragama adalah orang yang mengikuti konsep ilahi dalam hidup ini. Apa yang harus dijalankan dan apa yang harus dihindarkan. Semua yang diperintah oleh Allah mengandung hikmah, mengandung rahmat. Dan apa yang dilarang pasti akan menimbulkan fitnah dan mafsadat. Ini yang pertama. Jadi kalau kita masih mengikuti hawa nafsu, gejolak nafsu yang tidak terkendali, kita sendiri tidak mampu menguasainya, berarti agama kita masih belum atau perlu disempurnakan. Jangan terjebak kepada rutinitas ritual, tapi tanpa makna. Karena agama itu untuk diaplikasikan dalam kehidupan. Hablum minallah, hablum minan nas. Dekat kepada Allah, taat kepada Allah, takwa kepada Allah, juga diimplementasikan dalam kehidupan real kepada sesama. Yang kehidupan yang harmonis, bisa bertetangga dengan baik dengan siapapun, sekalipun dalam perbedaan. Ini yang pertama. Yang kedua, al-khudu, artinya tunduk. Kita sudah dilatih selama bulan Ramadan tunduk. Walaupun lapar, walaupun dahaga, kita tahan, kita sabar, kita berjuang, kita fight, kita lawan dahaga dan haus, keinginan selera. Tidak hanya tidak makan dan tidak minum, tapi mata kita, telinga kita, pikiran kita jaga sedemikian rupa. Ini mestinya sudah terlatih jiwa kita, karena setiap tahun itu 1 bulan di training, di tadrib. Maka pelaksanaannya, realisasi dalam agama, praktek itu tunduk. Tunduk kepada siapa? Tunduk kepada Allah dengan aturannya. Mana yang perintah dijalankan dengan baik, penuh konsekuen. Mana yang dilarang, itu kita tinggalkan. Dan yang ketiga adalah ad-din bimana al-jaza, artinya pembalasan. Maksudnya apa?
Bahwa orang beragama yang dicelup tiap tahun itu dengan Ramadan, puasa Ramadan, pembinaan tarbiyatul iradah pada bulan Ramadan itu melahirkan manusia-manusia yang memiliki satu penghayatan agama yang benar. Dan makna yang ketiga ini adalah al-jaza, artinya pembalasan. Dimaksud di sini bahwa orang beragama adalah orang yang meyakini ada hari pembalasan, yaitu hari kiamat. Diambil dari mana? Dari surat Fatihah yang kita baca, Malik Yaumiddin, Raja pemilik dari hari pembalasan. Jadi ad-din bimana al-jaza, maksudnya bahwa orang beragama adalah orang yang meyakini ada pembalasan. Dengan demikian ada dua pengaruhnya. Karena dia yakin bahwa semua perbuatan kita pasti akan dibalas oleh Allah, maka mendorong dia orang beriman itu untuk selalu berbuat baik, berniat baik, berkata baik, berpikir baik, bertindak baik, bersahabat baik, bermasyarakat baik. Kalau jadi pemimpin, pemimpin yang baik. Kalau jadi rakyat, rakyat yang baik. Kalau jadi pengusaha, pengusaha yang baik. Baik, 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 karena dicelup oleh celupan Allah. Karena dia yakin dengan seyakin-yakinnya, apa yang dia lakukan pasti akan kembali pada dirinya. Siapa menanam, dia mengetam. Menebar angin, menuai badai. Sopo nandur, ngunduh. Sopo gawe nganggu, sopo nyilih balekake. Ini yang pengaruh pertama. Jadi orang beragama orang yang baik. Pandangannya baik, pikirannya baik, hatinya baik. Kalau bukan begitu, berarti agamanya yang perlu dipertanyakan. Bukan agamanya, tapi beragamanya yang perlu kita pertanyakan. Dan pengaruh yang kedua, justru dengan keyakinan itu dia mencegah dirinya dari setiap perbuatan buruk, sekecil apapun yang bisa dia hindarkan. Karena dia tahu perbuatan buruknya pasti akan dibalas oleh Allah. Dan diri kita sendiri. Menanam bunga akan mendapatkan harum bunganya, tapi menanam duri akan tumbuh pohon yang berduri. Jadi apa yang akan kita dapatkan di akhirat nanti adalah tergantung apa yang kita perbuat di dunia ini. Maka hal ini menjadikan dia mencegah sekuat-kuatnya untuk tidak berbuat jahat. Dan di hati tidak pernah berniat jahat. Kalaupun dia berdosa, itu adalah mungkin karena keterbatasan, karena hilaf atau karena lain. Tapi tidak pernah orang beragama, orang beriman yang benar iman dan agamanya, itu punya rekayasa jahat, itu tidak ada. Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah ad-din bimana an-nizam atau as-syariah. Agama adalah aturan. Undang-undang, tapi bukan undang-undang yang dibuat DPR. Kalau undang-undang DPR kan bisa diatur itu. Konon katanya bisa dibeli. Tolong dong ini supaya gini-gini. Wani piro. Nah ini di sini yang menjadi masalah. Dan ini bukan rahasia. Umum udah orang tahu. Semua bisa dijual. Tapi kalau aturannya dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, jelas selain itu memang aturan yang dibuat dari Sang Pencipta yang tahu betul tentang anatomi kejiwaan manusia. Dan tidak ada kepentingan sama sekali bagi Allah. Karena Allah itu maha kaya, maha terpuji, tidak membutuhkan manusia. Maka yang diturunkan aturan dari Allah adalah adil, benar, seimbang, dan akan memberikan dampak positif dalam kehidupan kalau kita ikuti. Maka orang beragama, orang yang patuh terhadap peraturan dan undang-undang Allah. Selalu berjalan di atas aturan-aturan yang benar. Ibarat kereta, dia berjalan di atas relnya. Tidak pernah nyebrang ke sawah karena pengen jalan-jalan, tidak pernah. Jadi dari sini saja insya Allah kita bisa dapatkan bahwa kalau Ramadan yang kita lakukan itu benar, insya Allah akan membangun karakter seorang muttaqin yang justru takwa atau gelar takwa itu yang diberikan oleh Allah. Sebagaimana disebut oleh ayat bahwa puasa itu adalah la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Ya, artinya kalau puasa kita benar pasti melahirkan manusia takwa. Dan ternyata takwa ini adalah derajat martabat manusia tertinggi.
Allah memberikan parameter kemuliaan, ketinggian manusia itu bukan pangkatnya, bukan jabatannya, bukan hartanya, bukan tampannya, cantiknya, bukan. Tapi takwa. Dan takwa ini luar biasa. Simpel kalimatnya, tapi ternyata di dalam isinya mengandung karakter-karakter utama. Di situ ada sabar, di situ ada keikhlasan, di situ ada qanaah, di situ ada mujahadah, di situ ada sajaah, dan seterusnya. 1001 macam perwatakan positif ada pada takwa. Jadi kalau benar puasa kita, insya Allah kita mampu meniti jenjang tertinggi dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan prestasi ini, prestasi yang tertinggi. Dan di bulan Syawal kita dituntut untuk mempraktikkan hasil daripada training dari penggodokan di kawah candra di muka Ramadan, melahirkan manusia-manusia utama. Dan kalau ini benar, Masya Allah, luar biasa kehidupannya akan damai sejahtera. Benarlah misi kenabian, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau Muhammad dengan risalah, dengan Al-Quran, dengan contoh-contoh yang beliau lakukan selama 23 tahun, tidak lain melainkan menjadikan rahmat buat semesta alam. Demikian pada kesempatan di bulan Syawal ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin sekali lagi. Dan apabila ada kekeliruan, kesalahan di antara kita, mudah-mudahan Allah mengampuni dengan ampunan yang sebenarnya. Dan harapan kita betul di bulan Syawal dengan akidah yang baru, yang semangat baru, dan nuansa suasana hati yang jernih, saling memaafkan di antara kita, sehingga akan menjadikan turunnya rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.